Jadi ini kita bikin sesuatu buat Bapak. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa pilu Bapak selama ini ya. Mirip ya. Selamat datang di rumah Matilda. Welcome. Setelah Car Free Day, kita bikin. Welcome. Jadi hari ini Padahal gue ngasih kejutan bentar lagi. Apa? spesial chef dari sushi orang Jepang. Dia itu mengangkat ikan-ikan lokal. Ikan-ikan lokal diangkat naik tinggi menjadi Lokal Indonesia. Pure. Ini chefnya yang asli Jepangnya. Asli Jepangnya. Jadi Didatangkan ke sini. ya, jadi dia itu ikan lokal nggak cuma dibakar atau di ini, kita bikin sushi, sashimi. Nanti makan siangnya nanti kita ke sini dulu. Kemana? Kemana, Pak? Nah, Mas Hermawan mana? Mas Hermawan pertama kali ke sini. ayo. Jadi Mas Ivan. Sini, Mas Didi mana? Nah. Ini Mas. Tuh lihat deh. Aku pamer dulu. Lihat kayu dijeblak. Tuh. Asok silakan di explore. Ekspor dulu. Ayo, monggo. Sini. Tuh Mas. Ini kue-kuenya kue. Jadi ini ada koinya Mas Ivan Hakim yang akan pertandingan minggu depan di Jakarta Ice Center. Kemungkinan besar sekali bawa champion, bawa piala, naik panggung. Udah ya. Koi beneran. Koi beneran. Nggak usah. Nggak usah nanti. Gini, Bapak sini saya punya sesuatu. Aku kan ke Bapak bilang aku mau ngasih kejutan. Ya, aku aja Pak nggak dikasih tahu loh. Oh ya? Apa sih kejutannya gitu? Nggak tahu. Tenang ada aja gitu. Bapak aja lupa kali aku ngomong gitu sini Pak. Kemarin Ingat Bapak. lah, masa lu. Ingat tapi gitu jadi ada kejutan nih buat Bapak. Bapak kan ngasih kejutan ke aku nih. Ya. Hari ini Matilda dikembalikan lagi. Matilda dipercayakan ke The Hakim. Sekali lagi Pak nanya Pak, itu benar atau enggak? Tapi kalau Bapak berubah pikiran, monggo. Enggak, benar sudah. Lebih baik Matilda waktunya untuk berbakti di tempat Bapak. Menyenangkan anak-anak kecil dan mungkin bisa podcast di atasnya Matilda sambil jalan. Betul Bener juga. bisa sih. Sambil Kan gitu Iya, ngobrol. Ngobrol bener loh. Dia akan Ngobrol. berbakti buat Bapak. Iya, Iya kayak sih, kepikir podcast di atas itu ya. Bener. Di atas gerobak iya. Lucu sih. Din. Oh, di belakang berisik. Oh. Iya. Jadi apa sih kejutannya? Penasaran, aku juga nggak dikasih tahu guys. Ayo. Jujur. Yuk. Ini kejutan buat Bapak ya. Bismillah. Pakai. Pakai. Beneran pakai. Pakai. Jangan semuanya. Yuk sini dulu. Bapak duduk sini Bapak. Bapak sini. Ini Bapak duduk gimana di sini? Tengah. Tengah. Ibu Oke. sini Ibu. Mana Bu sini Bu. Ibu mana? Bu. Nah Ibu sini Di Ibu. belakang. Ibu. Nah, duduk Gemas. dulu Ibu. Ya. Nah, Bapak kenalin ini namanya Ocit. Itu namanya final. Ini bukan tim Bapak, ini tim saya. Sorry. Tadi gue nanya, Pak itu siapa? Udah kerjasama sama Kak Andri. Oh, iya. Pak itu siapa? Tim itu media. Padahal bukan itu tim saya. Bahagia sini bahagia. Bu guys sini. Ini final namanya. Ini Kang Aceh. Ini Ocit. Ini Ogi. Iya bener. Jadi Pak, tapi saya juga nggak tahu sini ya, yuk. Silakan Bu Ega. Iya. Enggak, Ogi situ aja Ogi. Aku sini. Oke. Nah, jadi ini kita bikin sesuatu buat Bapak ini diberedek banget ini yang kerja keras juga salah satunya. Ya, persembahan atas cinta kami kepada Bapak dan juga mudah-mudahan bisa mengobati rasa pilu Bapak selama ini. Ya, yuk bismillahirrahmanirrahim. Ada pertemuan yang terjadi karena kebetulan. Ada pula pertemuan yang terasa dan inilah kisah tentang sebuah pertemuan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Kisah tentang seorang ayah yang kehilangan anak. Korea bener keren.
Mirip ya. Ini anakmu Iya. di tengah keramaian dunia mencari ayah, tak kenal lelah, percaya pasti akan berjumpa. Ini anakmu Putra tunggal yang sangat ia cintai meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Kepergian itu meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kamar sang anak tetap dibiarkan utuh. Mainan, buku-buku, dan foto-foto lama masih tersimpan rapi. Dalam perjalanan di sebuah kampung, saya dan Mas Hermawan melihat seekor sapi P.O. Brahman yang sedang menarik gerobak. Saya dan Mas Hermawan mengikutinya. Tak lama, saya dan Mas Hermawan pun berhenti. Sapi ini adalah sapi pekerja keras yang menjadi sumber rezeki untuk keluarganya. Setiap hari, sang sapi ini menempuh jarak sekitar 20 km karena untuk kebutuhan sang anak yang sedikit lagi akan lulus sekolah dan butuh uang untuk anaknya bekerja ke Jepang. Jadi dengan berat hati, Pak Waluyo menjual sapi tersebut dengan rasa haru. Sapi yang biasa menjadi sumber kehidupan kini harus berpisah dengan pemiliknya untuk dimuliakan. Pagi yang indah, ia membeli sapi itu. Setelah berbincang dengan Mas Hermawan dan saya mengenai harga, Pak Hartono tanpa banyak bicara nampak bahagia. Begitu juga dengan alam yang mendadak menurunkan hujan. Nampak termenung, kepalanya menempel di jendela mobil. Ia masih terngiang-ngiang oleh Matilda, sapi coklat yang baru ia temui. Sesampainya di rumah pun, Pak Hartono terus mengingat kejadian tersebut dan kembali ia menangis. Hari-hari berikutnya membawa kejadian yang tidak biasa. Pak Hartono merasa Matilda selalu mendekat dan selalu ada di setiap langkah dan pikirannya. Ketika Pak Hartono duduk, Matilda ikut duduk. Matilda mengikuti. Ketika ia berbicara, sapi itu menatap wajahnya dengan perhatian yang aneh, seolah memahami setiap kata. Pak Hartono nampak bingung dengan apa yang ia rasakan. Ia hanya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Keren. Makasih. Thank you banget. Thank you. Makasih. Iya. Timnya mana itu timnya? Ini, Wah, ini yang bikin cuma 5 hari loh. Iya. Cuma 5 hari. Ini yang nyiptain lagunya, ini scoringnya. Cuma 5 hari. Makasih. Iya, luar biasa. Makasih. Thank you. Iya, persembahan tuh. Makasih. Nih, penulis ceritanya Ocit Kokom ini. Iya. Musik direkturnya Kang Aceng. Iya. Iya. Editornya juga Kocit. Hebat bisa. Nih, Cuma 5 hari loh ini. pencipta lagunya nih Vina Zuyu. Iya. 5 hari. Keren. Alhamdulillah. Makasih. Keren. Dahsyat. Thank you. Ya. Thank you. Ini sebetulnya durasinya masih ada tapi nggak sempat kita Iya, sampai cuman situ. keras 4 hari cuman. Iya, 4 jadi hari. kalau Bapak mecut sapi, saya mecut anak-anak saya Pak ini Pak.
Makasih lo ya. Iya. Happy banget. Ya, Happy banget. ini masih cerita masih berlanjut ya, mudah-mudahan ya itu tidak hanya sebatas seekor sapi tapi bawa apa ya, jiwa, bawa pesan banyak untuk banyak orang juga. Ya, Matilda sudah memulihkan hubungan bapak dan anak. Iya. Matilda terpisah bertemu dengan bapak, kemudian karena itu tidak digunakan akhirnya ada sapi kita kirim ke Majalengka, justru hubungan Ogia dengan bapak pun jadi lebih erat. Itu kan samuasanya tetap dari Matilda. Barokahnya deh. Nih, kerja keras luar Oke, biasa. makasih. Salam ke Bapak. Makasih, Mas. Salam ke Bapak. Iya. Tuh. Iya. Aduh, Ibu gimana Ibu? kaget. Mirip banget Pak. Kaget Memang saya aduh ya. Keren Pak. Ya memang hati nggak sanggup ya, tapi memang hati besar lebih baik, akan lebih berbakti tempatnya Pak Irfan. Ini ya sedikit persembahan buat Bapak, kenang-kenangan ya. Luar Kalau Bapak tiba-tiba pengen bikin film layar lebar gitu. Udah Pak, kita ini aja tadi kan pesannya dia pengen bikin. Bagus tapi bisa tayang exit one. Gitu. Ya udah. Happy dengan kejutannya. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Yuk kita makan siang. Makan Mau siang konten. dulu. Mau konten dulu. Ayo kita konten. Ini chef dari Jepang. Kirim dulu ininya. Ibu kenapa Chef, Ibu nangis? coba di sini. Sini boleh. Mana itunya? Sawara. Ibu nangis. Iya, itu. Cuma ikan bakar dan goreng. Jadi kelas restoran top sushi dan sashimi. Keras semuanya Kang Aceh ini. Kang Aceh ini. Keras semuanya. Ayo. Loh, saya juga sedikit menitikan air mata. Itu minta dipeluk ibunya. Oh iya dipeluk. Oh. Mama Matilda. Mama Matilda. Mama Matilda. Itu saya bukan. Ibunya bukan. Iya, masa lalu. Iya, tapi mamanya bukan kali ya. Iya. Luar biasa, sahabat yang baik, sahabat yang luar biasa. Jadi itu dalam sama si Matilda dalam. Jadi pas lagi tadi pas lagi apa? Pas lagi kasih kejutan ke Bapak review film, Nangis sih. Ibu nangis. Saya pertama kali ngelihat Ibu nangis. Berarti Ibu tuh sedalam itu ke Matilda. Iya dalam. Bapak juga baru nggak juga? Saya baru nggak setelah film selesai. Saya kira Nangis beneran nangis loh. kayak Udah cinta banget makanya. Gini Pak, ini beneran ya. Ini beneran Pak ya. Ya udah nanti sekarang di Hakim Solo. Nanti balik lagi gitu aja Pak. enggak, saya udah kasihkan. Pak Ibu Pak, kasihan Pak. Iya. Ibu nanti biar aja saya kasih bonekanya. Atau gini biar Ibu sering ke rumah. Iya, nanti kita sering Anggap aja anaknya lagi merantau. Iya, kita tengokin. Lagi Tapi merantau, memang lagi ngekos. dia harus Matilda ini memang harus menarik gerobak karena Iya. untuk Ya kan di Bapak juga narik gerobak. ya tapi kan lebih berbakti kalau di sana anak-anaknya lebih banyak kan gitu loh. Terus bisa podcast, bisa untuk kerja, membantu Bapak kerja. Itu kebayang tadi tuh, dia bisa bantu Pak Irfan untuk kerja berbakti, kerja. Jadi harus Oke. kerja. Anggap aja anaknya lagi ikatan dinas ya Pak, lagi kerja ya. Harus kerja. Nanti bisa dijengukin atau anaknya bisa pulang kampung. Ya, Kan sudah di sana, sudah dikasihkan, sudah dipercayakan. kasihan Ibu tahu. Sudah percaya. Tapi sedip itu ya Ibu ya. Dan Bapak pun bukan nggak adip, Bapak juga sedip itu dan seikhlas itu. Ya, cuman kan kita lebih, hati kita lebih besar ya. Yang saya tanyain, betul Pak jika ujungnya banget dimuliakan? Ya, jadi memang Matilda di kehidupan ini perlu untuk ibadah. Memang kodratnya begitu untuk kehidupan yang kedepannya. Itu harus saya ikhlaskan untuk dimuliakan,
Satu, teladan, kita belajar dari teladan, ngikutin teladan dari Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim juga ketika diperintahkan anaknya, ya udah anaknya. Tapi kalau mengganti ini juga, ya kan udah dianggap anak. Ini kayak gue ke beda lah, gue ke Berry juga beda. Ini kan ada kisah. Yakin Pak? Yakin. Saya sudah benar-benar 5 hari inilah ya, sudah betul-betul yakin. Ini yang Bapak ngomong mau disampaikan tapi nanti aja. Nanti aja. Dan ya ya memang kodratnya dia sebagai sapi. Oke. Sapi gerobak yang ingin ujungnya ya mulia. Ya. Sudah semuanya tergenapi. Tapi nggak mengenai kapannya, lihat nanti. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa kapanpun. Ya. Dengan syarat ketika pelepasan tersebut Bapak dampingi. Itu yang saya nggak siap. Stres saya. Kebayang siapa? Iya. Kita kemarin aja kayak gitu. Ngejerit sih. Itulah. Udah lihat nanti. Iya, Kita ikuti aja ceritanya. Maksudnya cerita hidup kita tuh juga. Ini nggak tahu Ini juga nanti. nggak ketahuan. Matilda sapi yang di Lampung itu tiba-tiba hidupnya seperti ini. Bener-bener roller coaster banget. Mau dijual, mau dikurbankan, terus gak jadi. Terus jadi teman-teman anak-anak, terus jadi ini. Bisa bantu podcast nanti. Ya udah. Cuman ikhlas sudah, hati sudah kita siapkan. Karena memang kodratnya sapi yang begitu. Oke. Sip guys, tunggu kisah cerita berikutnya ya. Yang jelas, kembali Matilda jangan lihat dari sapinya, tapi Matilda adalah makhluk yang membawa cerita, membawa kebaikan, membawa kisah, membawa semangat, membawa perubahan untuk banyak orang, membawa cinta dan menebarkan kasih sayang dengan caranya. Ya, jadi sapi aja bisa melakukan itu, masa manusia kalah sama sapi. Ya, bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang. Ya Pak ya? Matilda itu sapi gerobak yang mulia. Yes. Oke. Bye bye guys. Assalamualaikum.